telah dilaksanakan operasi terpadu. Ada 4 unit mobil PS plat hitam yang jelas-jelas ini mobil ilegal, tidak bertrayek. Ini khusus akan membahas masalah maraknya tentang travel plat hitam alias bodong alias tidak berizin yang berkeliaran di Banten ini. Tanggapan Pak Haji bagaimana Pak Haji? Nah, memang betul adanya bahwa elep ataupun PS dan sejenisnya yang berplat hitam masuk ke wilayah Banten bagian selatan, terutama ya Kabupaten Pandeglang. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali karena Organda menilai bahwa mobil-mobil tersebut adalah mobil-mobil ilegal. Nah, kalau sudah disebut mobil ilegal, nah kita kasihan terhadap mobil-mobil yang legal, yang betul-betul mengikuti aturan dan betul-betul mengurus izin trayek. Lalu kemudian mereka juga berbadan hukum, ada PT-nya. Nah, kalau sudah berbicara berbadan hukum, tentunya mereka harus dilindungi oleh hukum. Nah, ini selama ini ya, kami mengharapkan pihak-pihak yang berwenang dan yang terkait harus menindak mobil-mobil tersebut. Bicara tindakan Pak Haji, karena Bang Kumus pun masih belum tahu siapa sih sebenarnya yang kan ada kewenangannya. Ya. Menurut Organda, siapa sih yang punya kewenangan untuk menindak? Itu jelas pelanggaran dalam hal transportasi. Ya. Kalau yang berwenang untuk menindak ya tentunya kepolisian bagian lalu lintas. Akan tetapi harus terpadu. Nah, ini juga ada berkenaan dengan izin trayek. Nah, ya. itu. Nah, kalau berkenaan dengan izin trayek yang mengeluarkannya, kalau memang itu kendaraannya akap antar kota antar provinsi, yaitu Dirjen Udar. Jadi kementerian, di sub kementerian yang sekarang ada kantornya di Jalan Merak. Oh, sudah ada. Ada. Ya. Jadi BPTD. Nah, betul, jadi BPTD itu ya kementerian. perwakilan daripada Kementerian Wilayah 2 Banten. Adanya di. Saya juga sering membantu untuk penertiban ini dan berkomunikasi dengan Pak Muksin ya, di sana kebetulan ada yang kita kenal dan beliau juga seorang PPNS. Beliau punya kewenangan untuk menindak kendaraan-kendaraan tersebut yang berkenaan dengan izin trayek. Pertanyaannya, selama ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bang Kumus pun pernah beberapa kali melihat fakta di lapangan, ya kan? Ada pihak-pihak tertentu yang sudah pernah dalam arti sosialisasi, apakah pencegahan atau razia gitu loh, semacam yang memang itu merugikan para usaha yang sudah Bang Kumis. Nah, kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan ya, pada waktu itu kita usul ke Pak Kapolres dan alhamdulillah Pak Amam ya, Pak Kapolres yang sekarang Pak Amam, beliau sangat respon. Lalu kemudian saya berkoordinasi dengan tentunya stafnya, yaitu Pak Kasat Lantas. Lalu juga dari Pak Kasat Lantas saya berkoordinasi dengan dan unitnya. Dengan kabit unit itu, dengan dan unit itu Pak Udi ya kalau nggak salah, itulah kami mengadakan satu malam suntuk karena Bang Kumis harap diketahui bahwa operasinya mobil-mobil ilegal ini tengah malam dini hari. Jadi wajarlah kalau lepas dari pengawasan, terus aparat juga
sedang lepas Enggak, dinas. mungkin gini, apakah mereka sistem kayak Grab gitu kalau Iya. komunikasi ya? Iya. Jadi menunggu muatan, Nah, dia nongkrong. dengan alat komunikasi, terus juga memang yang diangkut itu ya si calon penumpang yang akan naik bis di pagi hari, dini hari, Ya, subuh. ya, betul. Nah, dini hari. Nah, ini kesulitannya di situ, sehingga alhamdulillah Pak Udi ya Pak Kanit mau walaupun lepas dinas ya katakanlah lembur dengan beberapa Tapi anggotanya. kepolisian itu perlu dicatat tidak ada istilah lepas dinas, karena 24 jam kami melayani masyarakat. Tapi kan manusia juga butuh istirahat, punya keluarga, kan sama lah, tidak ada istilah seperti itu. Yang namanya istirahat dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, kan polisi juga manusia, Betul. sehingga kita maklumi. Tapi dengan sigapnya pada waktu itu diadakan operasi terpadu sesuai arahan Pak Kapolres, kita laksanakan dengan beberapa orang dari BPTD, Kementerian Perhubungan, karena memang kewenangannya Ya. kalau menyangkut akap ya antar kota antar provinsi. Nah, kalau yang sekarang, Bang Kumis, yang sekarang ini sudah mulai PSL yang berplat hitam, Grab, Uber masuk ke wilayah Panimbang, ke wilayah Sumur, Saya potong Cibayu. Pak Haji, karena Ya. Bang Kumis juga mendengar ya, Ya, ya. entah hanya sebatas isu. Salah satu yang tadi dikatakan itu mau ribut Betul. di kawasan Panimbang sana. Betul. Karena yang Ya. merasa nih, Hmm. kalau kendaraan Betul. supir merasa resmi, Iya. dia punya izin, punya Ya. trayek, nurut terhadap aturan Betul. perundang-undangan, Ya. lalu lintas, Hmm. nasibnya dalam arti terusik Terganggu. dengan adanya plat-plat hitam Ya. yang memang jelas-jelas itu tidak diperbolehkan, tapi seolah ada pembiaran akhirnya. Betul. Yang saya khawatir, apa betul itu Pak Haji? Ada Betul, keributan? betul sekali. Keributan belum ada, tidak ada, dan mudah-mudahan tidak kita harapkan dan jangan sampai terjadi. Tapi kemarin, baru saja kemarin, saudara saya pengemudi PS ya sudah berkumpul di Panimbang, dan yang dituakannya Pak Encep ya, itu telepon saya. Ini gimana nih? Ini teman-teman kita udah berkumpul, mau niatannya mau hantem mobil-mobil plat hitam yang bawa penumpang. Gimana Pak Organda, katanya Haji, ya, udahlah katanya, kalau pecahin kaca aja dulu aja katanya biar kapok. Aduh jangan, kata saya, jangan. Tolong kalau Kak Encep ngedengerin saya, nurut sama saya, tolong Kak Encep lebih baik segera ke Polsek. Lapor ke Polsek bahwa rekan-rekannya kumpul, takut terjadi Pencegahan dini kan, ya, takut kejadian yang tidak diinginkan, terjadi anarkis, pemecahan kaca, atau nanti dibakar. Mungkin dulu pernah terjadi Damri ya. dibakar di Panimbang. Dan mungkin ya perlu kita tahu bahwa Iya. ya maaf, Banten Selatan bukan berarti tanda kutip, warganya memang kadang-kadang kedaerahannya itu kan masih Iya. kental banget, Iya, tapi dia membela kebenaran. nah itu demi perutnya, Ya. demi keluarganya ya akhirnya kan. Nah, kalau sudah keterlaluan ya maka dari itu saya himbau lah kepada mobil-mobil Grab, Uber, PS, Elep yang berplat hitam, janganlah, jangan memancing-mancing. Nah, anggota kami itu pada kelaparan, apalagi ini mudik sudah dilarang. Nah, kami ikuti semua aturan yang ada. Cuma kami juga tolong dilindungi oleh aparat penegak hukum, tolong dilindungi. Harapan Pak Haji, karena Organda kan dalam arti berdiri di dua kaki antara pemerintah dan pengusaha, otomatis jadi penyambung kan. Nah, harapan agar pemerintah juga baik, termasuk kebijakannya kepada para awak kendaraan yang memang berizin itu, dan menyikapi hal-hal seperti ini nih, tentang masalah itu gimana? Siap Bang Kumis, karena biar bagaimana Organda itu wadahnya para pengusaha transportasi, juga kita harus sinergi dengan
pemerintah yang punya kebijakan itu kita laksanakan. Dan alhamdulillah memang Bang Kumis, kalau memang ada aturan ya kita patuhi. Dan saya berupaya kepada anggota kita yaitu para pengusaha itu agar patuh terhadap aturan. Apalagi aturan yang sekarang nih, larangan mudik itu aturan yang sangat harus dijunjung tinggi, Bang Kumis. Kenapa? Saya pikir aturan-aturan yang lain tidak ada yang bisa mengalahkan aturan yang sekarang. Karena demi selamatnya jiwa secara massal. Nah, sehingga kita kalau tidak mematuhi dengan aturan yang sekarang ini, goblok kalau menurut Nah, saya. ini Pak, ini semakin bincang-bincang Ya. ngabuburit dengan Padi semakin menarik. Awalnya Bang Kumis hanya pengen membahas masalah maraknya kendaraan plat hitam yang memang mencari muatan di wilayah Banten. Tapi Pak Haji nampaknya sudah memulai kesana kesini, akhirnya secara fokus melebar. Sekarang tegas saja dari Organda dengan kebijakan pemerintah yang sekarang diberlakukan Ya. mulai hari ini Pak, Ya. tanggal 6 masalah Betul. mudik. Tanggapannya gimana nih? Karena anak buah Bapak ngeluh di bawah loh Pak Ya, kalau dengan kebijakan ini. nah, Sebagai Bapak pimpinannya bagaimana ini? Nah, Bang Kumis juga harus tahu kita Organda tidak berpangku tangan dan tidak diam. Bahkan udah nyampe ke kementerian. Ya, berusaha. Usul berhadapan-hadapan dengan Pak Setia Budi, Ya betul, kementerian dengan Dirjen Kementerian, berhadapan-hadapan dengan Pak Budi Karya. Nah, kita para Organda seluruh Indonesia, 33 DPD, 33 provinsi menghadap, berbincang-bincang, langsung mengusulkan. Nah, terutama Banten mengusulkan ya. Usulan apa nih yang Nah, disuruh? yang- Coba, yang- saya pengen yang tahu Banten usulan itu, Organda Banten nih tentang Kalau memang aturan itu sudah tidak bisa dicegah dan memang harus dilaksanakan, ya oke lah kami nurut. Akan tetapi, nah di dalam aturan itu sendiri, nah harusnya ada solusi buat betul. anggota kami. Jadi Karena setiap anggota kebijakan kami, itu harus ada solusi loh Pak. ada harusnya. Ada Mana? Solusinya ada nggak? Nah, alhamdulillah cuma sampai pendataan. Kompensasinya sampai saat ini belum saya dengar. Karena kinerja Organda hanya mendata, memberikan ke Tapi dalam rapat sendiri DPP. sudah masuk dalam dituangkan gitu kan? Sudah. Di apa sudah namanya? dari Catatan hasil dari gitu kan? Dirjen Kementerian Pak Setia Budi itu menyampaikan insya Allah ini akan diperjuangkan dan akan diteruskan ke Menteri Perekonomian. Kan bukan jalurnya kan, Dirjen Kementerian Perhubungan menyalurkan Nah, dana, bukan, jadi ke Menteri Perekonomian. saya pertegas nih untuk Pak Dirjen Perhubungan ya, karena Ya, kebetulan hari ini Bang Kumis ngobrol langsung bincang-bincang ngabuburit di kediamannya dengan Pak Haji bahwa di beberapa titik lapangan Bang Kumis sudah mewawancari beberapa nasib awak bis ya, Labuan dan Elep bahwa mereka mengeluh dengan adanya kebijakan pemerintah ini, tapi mereka tetap menerima dengan catatan perhatikanlah. mudah-mudahan Ya. ada kompensasi. Jadi jangan lupa tuh di saat rapat dengan Organda, kompensasi jangan hanya dicatat, Ya, salurkan bantuannya, dibutuhkan nih buat betul. anak buah Pak Haji Mus nih di Banten. Oke Pak Haji, Ya, siap. dapatnya obrolan singkat siap. hari ini, Ya. mudah-mudahan bisa untuk Ya. menambah informasi untuk warga Banten dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan didengar oleh pelaku-pelaku, ya pelaku-pelaku yang kendaraan ilegal ini, yang plat hitam. Karena kata-kata saya itu tadi, dan bahwa sudah bergerombolnya para pengemudi yang resmi, nah itu dikhawatirkan takut terjadi apa-apa. Kalau Organda sudah berbicara, bukan berarti ini ancaman gitu. Dikhawatirkan nanti terjadi anarkis, nah, jangan salahkan Organda. Tuh. Kuncinya Dan- kembali lagi Pak, kuncinya kembali lagi kepada pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk memberikan Betul. ketegasan itu. Ya. Dan kalau Organda Provinsi Banten sudah komitmen tidak akan memberikan peluang sedikit pun kepada kendaraan-kendaraan yang memang ilegal, tidak bodoh, tidak tidak punya resmi. izin gitu Nah, kan. iya. Organda hanya menaungi dan mewadahi
transportasi yang resmi. Yang tidak resmi, tolong aparat yang berwenang harus menindaknya dengan tegas sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ya. sebenarnya obrolan kalau dengan Pak Haji itu sehari semalam pun nggak akan habis karena beliau syarat dengan pengalaman terutama di transportasi. Dari dulu sampai hari ini masih tetap menjadi ketua Kapolda. Ya. Oke, Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.